I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Faiha Indra dengan NPM 252311049 dari Program Studi Perdagangan Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Bandung. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan judul Analisis Dinamika Perdagangan Internasional pada Komoditas Sabun Kode HS 34 periode Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, aku bakalan ngejelasin dulu latar belakangnya. Jadi perdagangan internasional itu merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, melalui kegiatan ekspor dan impor, suatu negara itu nggak cuma dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga dapat memperluas pasar produk unggulannya ke tingkat global. Salah satu komoditas yang memiliki potensi besar dalam perdagangan internasional Indonesia itu adalah komoditas sabun dan produk pembersih yang termasuk dalam kode HS 34. Potensi tersebut itu didukung juga oleh ketersediaan bahan baku utama berupa minyak kelapa sawit yang dimana Indonesia itu dikenal sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Nah, kondisi ini juga memberikan keuntungan bagi industri sabun nasional untuk terus berkembang dan bersaing di pasar internasional. Berdasarkan data perdagangan selama Januari sampai dengan Desember 2025 kemarin itu, perdagangan komoditas sabun Indonesia itu sempat menunjukkan kondisi yang cukup positif, karena pada sebagian besar nilai ekspornya itu lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Nah, sehingga Indonesia itu mengalami surplus perdagangan pada 10 bulan dari 12 bulan pengamatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang ingin saya kaji. Yang pertama itu bagaimana perkembangan nilai ekspor dan impor komoditas sabun Indonesia selama tahun 2025, lalu bagaimana kondisi surplus maupun defisit yang terjadi setiap bulannya, lalu yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan aktivitas perdagangan, dan terakhir, bagaimana hubungan antara teori perdagangan internasional dengan kondisi nyata. Nah, ada juga tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis perkembangan perdagangan sabun Indonesia periode Januari Desember sampai dengan Desember tahun 2025 dari data BPS, lalu mengidentifikasi kondisi surplus dan defisit serta bulan dengan performa tertinggi dan terendah. Yang ketiga, mengetahui kontribusi komoditas sabun terhadap devisa negara melalui ekspor, dan terakhir menghubungkan teori ekspor, impor, surplus dan defisit dengan kondisi nyata perdagangan. Nah, ini ada pengertian ekspor dan impornya. Jadi menurut teori perdagangan internasional, ekspor itu merupakan kegiatan mengeluarkan atau menjual barang dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, memperluas pasar, serta meningkatkan devisa negara. Sementara itu, impor itu merupakan kegiatan memasukkan atau membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi secara maksimal oleh produksi dalam negeri. Nah, aktivitas ekspor dan impor itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk, tingkat permintaan pasar internasional, harga barang, nilai tukar mata uang, hingga ke kondisi ekonomi global. Nah, berdasarkan data yang telah diolah dari Badan Pusat Statistik atau BPS, perkembangan ekspor dan impor komoditas sabun Indonesia selama tahun 2025 kemarin itu menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung positif. Nah, rata-rata nilai ekspor per bulannya itu mencapai sekitar 10.298 USD, sedangkan kalau untuk rata-rata nilai impornya berada pada angka sekitar 9.694 USD. Performa ekspor terbaik itu jatuh pada bulan Oktober dengan nilai ekspor sebesar 11.802 USD dan menghasilkan surplus tertinggi sebesar 1.843 USD. Sementara itu, untuk nilai impornya itu terjadi pada bulan Juni sebesar 10.009 USD. Dari data tersebut, itu menunjukkan bahwa produk sabun Indonesia itu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam bersaing di pasar internasional.
Nah, kalau dilihat dari grafik perkembangan sepanjang tahun 2025 kemarin itu, nilai ekspor komoditas sabun itu secara umum berada di atas nilai impornya. Nah, pada awal tahun, Indonesia itu sempat mengalami defisit perdagangan pada bulan Januari karena nilai impornya itu lebih besar dibandingkan nilai ekspornya. Tapi mulai masuk ke bulan Februari hingga bulan Juli, kondisi perdagangan itu sempat menunjukkan peningkatan yang lumayan baik dengan terjadinya surplus secara berturut-turut. Meskipun ya kembali mengalami defisit pada bulan Agustus akibat penurunan ekspor dan meningkatnya impor, kondisi perdagangan kembali membaik pada bulan-bulan berikutnya, bahkan sempat mencapai performa terbaik pada bulan Oktober. Hal ini tuh menunjukkan bahwa industri sabun Indonesia itu mampu mempertahankan daya saingnya di tengah perubahan permintaan pasar internasional. Nah, kalau dilihat dari hasil analisis neraca perdagangan, Indonesia itu mengalami surplus pada 10 bulan dari total 12 bulan pengamatan kan. Surplus terbesar itu terjadi pada bulan Oktober, kemudian diikuti oleh bulan November dan Juli. Sementara itu, defisitnya itu hanya terjadi pada 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Agustus. Nah, kondisi surplus ini tuh memberikan dampak positif karena dapat meningkatkan penerimaan devisa negara serta menunjukkan bahwa produk sabun Indonesia itu emang masih memiliki daya saing yang cukup kuat gitu di pasar global. Tapi adanya defisit pada beberapa periode juga menunjukkan bahwa Indonesia itu masih memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik berupa bahan baku maupun produk tertentu yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh industri dalam negeri. Selanjutnya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan nilai ekspor dan impor komoditas sabun. Faktor pertama adalah ketersediaan bahan baku, terutama minyak kelapa sawit yang menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam mendukung produksi sabun. Untuk faktor kedua adalah permintaan pasar internasional. Jadi ketika permintaan meningkat, maka peluang ekspornya juga semakin besar. Dan sebaliknya, penurunan permintaan atau meningkatnya persaingan dapat menyebabkan penurunan ekspor seperti yang terjadi pada bulan Agustus. Nah, selain itu, harga produk, nilai tukar mata uang, biaya distribusi, kondisi ekonomi global, serta kebijakan pemerintahan juga menjadi faktor yang penting yang menentukan daya saing produk sabun Indonesia di pasar internasional. Kalau dikaitkan dengan teori perdagangan internasional, hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa kegiatan ekspornya itu memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan devisa negara. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari kondisi perdagangan komoditas sabun Indonesia selama tahun 2025 yang lebih sering mengalami surplus dibandingkan defisit. Tapi aktivitas impor juga tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam negeri. Oleh karena itu, kondisi nyata perdagangan itu menunjukkan bahwa keberhasilan suatu komoditas itu gak cuma ditentukan oleh teori ekonomi, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi produksi nasionalnya, kebutuhan pasar global, serta tingkat persaingan internasional. Nah, terakhir, jadi berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa komoditas sabun dengan kode HS34 ini memiliki peranan yang cukup penting dalam perdagangan internasional Indonesia. Jadi selama periode Januari hingga Desember 2025 kemarin itu, perdagangan komoditas sabun itu menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan pencapaian surplus pada 10 bulan dari total 12 bulan pengamatan. Hal tersebut itu membuktikan bahwa industri sabun Indonesia itu memiliki potensi dan daya saing yang cukup kuat gitu di pasar internasional. Nah, untuk mempertahankan kondisi tersebut, pemerintah dan pelaku industri juga perlu meningkatkan kualitas produknya, terus melakukan inovasi, memperluas pasar ekspor, serta memanfaatkan sumber daya dalam negeri secara optimal agar ketergantungan terhadap impor itu dapat dikurangin gitu. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dinamika perdagangan internasional komoditas sabun kode AS34 ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pencapaian materi ini, dan mohon maaf juga kalau mungkin ada samar-samar suara yang berisik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.